Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayang Tansila dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B21 dengan NIM 21803241046. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran akuntansi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang lembaga keuangan? Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, didefinisikan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan atau yang sering juga disebut lembaga intermediasi dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank atau Depository Financial Institution dan lembaga keuangan non-bank atau Non-Depository Financial Institution. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan depository atau sering juga disebut depository intermediary, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Jenis lembaga keuangan bank yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of the last resort. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa, melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan bank umum non-devisa, yaitu tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Kemudian untuk jenis yang ketiga, yaitu bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan juga pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat awalnya berasal dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Untuk jenis lembaga keuangan yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank.
Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan kemudian menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank dapat berupa pasar modal, pasar uang, dan juga koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu pasar uang. Sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar di mana tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya, modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi yang lebih banyak dilakukan dengan media elektronika sehingga nasabah tidak perlu datang langsung. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam, yang merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Artinya, para anggota koperasi simpan pinjam dan masyarakat umum ini menyimpan uangnya sementara, kemudian oleh pengurus koperasi, uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang mungkin membutuhkannya. Untuk jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yang selanjutnya, yaitu dapat berupa perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura atau factoring, dan juga dana pensiun. Perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut akan digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan nanti akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian secara masih dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk perusahaan sewa guna atau leasing, bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikan. Artinya, usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klaim yang diterimanya. Besarnya polis akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang atau factoring. Merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Kegiatan utamanya adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Kemudian modal ventura.
merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Jenis lembaga keuangan non-bank yang terakhir adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan, pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan, kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.